Tema ini akan kami COVID-19 di Madura. Kebijakan ini berdampak terhadap 4 kabupaten di Madura. salah satunya melalui menjadi provinsi. Bupati siap tanda tangan kapan pun. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV. Ketemu lagi bersama saya Franky Wirananda dalam program Madura Talk. Beberapa waktu lalu, ribuan petani tembakau berkumpul di Pamekasan. Kemudian mereka mendeklarasikan sebuah organisasi yang luar biasa sekali kalau menurut visi misi yang disampaikan waktu itu, yakni salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Iya, betul. Organisasi ini diberi nama Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau atau P4TM Madura. Tidak tanggung-tanggung, deklarasi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa. Apa organisasi ini dan kemudian bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan petani tembakau di Madura itu sudah hadir di studio Mas Abdul Bari, Wakil Ketua Umum P4TM. Assalamualaikum Mas Bari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Bari? Alhamdulillah sehat Mas Franky. Mas Bari, kita dikejutkan oleh deklarasi itu. Di mana-mana, di hampir semua pojok kota Pamekasan ada baliho besar tentang deklarasi Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Madura ini. Artinya gongnya luar biasa dan juga dihadiri oleh ribuan petani. Apa yang melatar belakangi deklarasi organisasi ini, Mas Bari? Iya, baik. Terima kasih Mas Franky dan rekan-rekan kru dari Radar Madura TV. Pertama perlu saya sampaikan, dan ini sudah diketahui oleh publik kan gitu kan, bahwa di Madura itu ada salah satu komoditas pertanian terbesar, yaitu adalah tembakau. Tembakau, betul. Nah, di situ kita tahu bersama bahwa produksi tembakau Madura itu terhadap kebutuhan produksi rokok di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur pada saat menghadiri acara deklarasi kemarin. Itu kebutuhannya sekitar 35% secara nasional. 35% kebutuhan nasional ditopang oleh produksi Madura. Ya, produksi tembakau Madura. Hal ini sinergi dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan pada saat ada acara dengan Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura, yakni Basra, di Pondok Pesantren An-Nagoyah, karena kebetulan perwakilan dari organisasi P4TM kami hadir, yakni saya pribadi juga hadir. Saya mendengar langsung apa yang disampaikan di sana perwakilan dari Kepala Staf Kepresidenan, bahwa kebutuhan daripada kebutuhan produksi secara nasional terhadap tembakau Madura itu kisaran 35%. Nah, kemudian yang kedua, perlu diketahui bersama bahwa tembakau Madura itu menjadi salah satu solusi daripada kebutuhan petani tembakau Madura. Solusi dari salah satu kebutuhan petani tembakau Madura. Kebutuhan ekonomi maksudnya? Ya, nah kemudian yang kedua, saya dulu pada saat mau mondok ke salah satu pesantren itu, saya pamit kepada orang tua saya, karena kebetulan orang tua saya juga petani kan begitu kan, di lingkungan saya juga para petani. Sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa komoditas terbesar di Madura itu adalah tembakau kan gitu kan. Nah, ketika saya pamit untuk mondok kan gitu kan, Pak, mohon izin, saya mau mondok ini kan gitu kan. Tetangga-tangga saya juga begitu. Ketika anaknya mau lanjut sekolah kan begitu kan, mau mondok, bahkan untuk beli seragam dan semacamnya, bahkan mau mau bangun rumah atau rehab rumah, bahkan hajatan itu loh. Itu para petani tembakau Madura itu biasanya mengatakan ngantos marina beko. Artinya diambilkan dari hasil tembakau. Iya. Hasil tembakau ini menopang hampir seluruh kebutuhan masyarakat. Kan begitu kan. Gitu ya. Nah, itu dulunya menjadi solusi daripada kebutuhan para petani tembakau di Madura. Nah, namun dewasa ini kan begitu kan, dewasa ini kebutuhan daripada petani tembakau Madura ini, bisa dikatakan tembakau Madura ini sudah tidak menjadi solusi lagi terhadap kebutuhan para petani tembakau. Makanya pada saat wawancara, pada saat deklarasi itu saya menyampaikan tidak sedikit para petani tembakau Madura itu karena untuk memenuhi kebutuhannya harus mengadu nasib ke negeri jiran, harus merantau ke Malaysia dan semacamnya. Karena tembakau tidak lagi menjanjikan. Iya,
kurang lebih begitu. Apa penyebabnya itu, Mas? Nah, begini, sebelum nyampe pada hal itu, yang melatar belakangi kami itu kan begini. Ini para petani itu banyak mengeluh. Oke. Mengeluh bahwa selama ini bertahun-tahun ini para petani tembakau ini sudah mengalami kerugian. Nah, akhirnya para petani itu datang terhadap para tokoh. Kan begitu, tokoh-tokoh di Madura, termasuk tokoh ulama kan begitu kan. Nah, Minta akhirnya solusi, ya. iya, curhatlah kepada para masyayikh kan begitu kan. Dan kalau berbicara persoalan kenapa kok petani tembakau curhatnya kepada kiai, kepada ulama kan begitu kan. Ini di Madura ini kedekatan masyarakat itu terhadap ulama itu luar biasa. Jangankan sampai persoalan tembakau kan begitu kan. Yang menjadi solusi kebutuhan hidupnya kan begitu kan. Itu sampai persoalan mau bangun rumah, itu biasanya minta petunjuk ke kiai. Gitu. Mau mau minang seseorang, kan begitu kan. Mau mak bekalan dan seterusnya itu biasanya minta petunjuk ke kiai. Termasuk ketika ada persoalan mengenai tembakau. Ini. Nah, jadi begini. Akhirnya ya, ada kesamaan antara organisasi ini kan begitu kan. Antara salah satu pengurus yang ada di Pempat TM ini dengan ulama, terutama terhadap ulama Badan Silaturahmi Pesantren Madura, ulama pesantren Madura, yakni Basra. Ada kesamaan visi bahwa ini loh para petani selama ini mengalami kerugian. Kan begitu kan. Ini loh para petani selama ini selalu merugi kan begitu kan. Nah, jadi ada kesamaan misi, maka kita membentuk suatu organisasi yaitu yang namanya Pempat TM. Nah, Pempat TM ini adalah salah satu organisasi yang ingin memperjuangkan kepentingan daripada petani tembakau Madura, kan begitu kan? Siap, Mas Bari. Membentuk organisasi besar, dihadiri ribuan petani. Siap. Hadir pula orang nomor 1 di bumi Majapahit ini, Ibu Gubernur, luar biasa. Terima kasih Ibu Gubernur atas dukungannya. Apa kemudian yang akan dikawal dengan kekuatan besar ini, Mas Bari? Iya, tentunya ini kan salah satu contoh dan salah satu pertanda bahwa para petani selama ini merugi. Betul-betul merugi kan begitu kan? Betul. Pada saat deklarasi itu kami dari kepanitiaan ya tentunya bersama pengurus dan dewan pendiri itu mengambil suatu tajuk tema yaitu menggugah kejayaan petani tembakau Madura. Nah, ini kan menjadi dapat respon daripada kalangan masyarakat kan begitu kan, yang selama ini sudah mulai merugi, bahkan karena merugi, karena para petani selalu rugi kan begitu kan. Maka petani ini seakan-akan ini enggan untuk menanam tembakau. Terbukti saat ini kan begitu kan, kita bisa cek ke lapangan kan begitu kan. Padahal kalau kita lihat di Madura itu luas tanam se-Madura itu kurang lebih sekitar 40.497 hektar. Nah, dengan hasil produksinya itu sekitar 24.000 ton. Dalam kondisi normal? Iya, dalam kondisi normal. Nah, kalau sekarang kita lihat di lapangan gitu kan. Nah, ini sudah berapa ini artinya, tahun ini? Ketika masyarakat sudah tidak lagi menganggap bahwa ini sebagai solusi dari kebutuhannya, maka masyarakat lebih memilih bekerja yang lain kan begitu? Iya, betul. Atau mengurangi luas tanamnya yang semisal 3 hektar menjadi hanya beberapa petak untuk bekerja, agar punya kesempatan untuk bekerja di luar sana kan begitu, Mas Bari, karena tembakau ini tidak lagi menjadi solusi dari kebutuhan. Kurang lebih begitu. Nah, kemudian langkah-langkah yang akan kami lakukan dari Pempat TM ini, maka pertama kami tetap akan bersinergi. Kita lihat pada saat deklarasi itu dihadiri oleh ribuan kan begitu kan. Nah, luar biasa antusiasnya, mulai dari kalangan habaib, kemudian kalangan ulama, ormas Islam, karena memang turut diundang semuanya. Kemudian dari kaum-kaum akademik, yakni kaum cendekiawan, perguruan tinggi yang ada di Madura. Kemudian dari kaum-kaum organisasi kepemudaan, rekan-rekan awak media, dan juga kepala desa, perwakilan kepala desa Madura. Itu kan luar biasa antusiasmenya. Nah, jadi apa yang akan kami lakukan kan begitu kan, dan sebagai apa sih Pempat TM ini ke depan terhadap para petani untuk mengawal kejayaan petani tembakau Madura. Jadi sebagaimana yang disampaikan kemarin bahwa Pempat TM ini pada saat deklarasinya itu adalah wujud
Ya sebagaimana normatifnya kan begitu kan. Sebagai organisasi. Iya, itu kan memperkenalkan organisasi P4TM itu ke publik. Itu sudah tercapai kan begitu kan. Kemudian yang kedua itu adalah membangun korelasi atau sinergi atau kerjasama terhadap stakeholders terkait. Oke. Nah, siapa saja stakeholder terkait? Ya, baik institusi pemerintahan mulai di tingkat daerah seperti bupati, kemudian tingkat provinsi seperti gubernur ya. akan membangun sinergi kerjasama untuk kepentingan petani tembakau. Alhamdulillah pada saat itu kan ada istilahnya gubernur pada saat memberikan pemaparan, yakni memberikan sambutan kan begitu kan. Respon terhadap acara tersebut itu kan ada angin segar, yaitu mengenai trading house. Betul. Yang di mana di sini ada bakor wheel. Nah, ini bakor wheel itu akan dijadikan trading house ya. atau dikenal dengan rumah dagang. Nah, kami sangat merespon baik terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, kami dari P4TM ini akan melakukan kajian yang lebih detail mengenai hal tersebut. Seperti apa nanti regulasinya, teknisnya seperti apa, kemudian komponen-komponen perangkat yang akan terlibat di dalam itu. Tentunya kami akan selalu dan senantiasa bersinergi terhadap gagasan dari pihak manapun selama itu untuk kepentingan para petani tembakau. Dan tentunya kami akan minta pendapat daripada para tokoh ulama, terutama yang juga ini yang tergabung di dalamnya ada Basrah kan begitu kan. Dan yang hadir pada saat itu dari organisasi dari para masyayikh itu yang luar biasa. Iya, siap. Tertanda dari Madura TV, memang saya waktu itu hadir di lapangan, luar biasa sekali antusiasme masyarakat, berbagai pihak, berbagai elemen hadir di dalamnya. Ini menandakan bahwa kesejahteraan petani tembakau ini menjadi kepentingan bersama. Kan begitu? Terus, apakah P4TM ini kemudian sudah melakukan pemetaan? Apa sebenarnya persoalan-persoalan yang menyebabkan petani tembakau ini merugi? Ya, baik. Apa saja itu, Mas Ferry? Jadi begini, selain ingin membangun sinergi ataupun kolaborasi terhadap pihak-pihak terkait selain dengan pemerintahan, bahkan dengan pihak swasta, kami akan tetap bersinergi selama itu untuk kepentingan petani tembakau di Madura ya. Nah, ada beberapa persoalan sebenarnya, makanya P4TM ini juga akan kami jadikan salah satu sarana informasi dan edukasi terhadap para petani. Informasi dan edukasi terhadap para petani seperti apa, Mas? Kan begitu kan? Nah, informasi di Madura ini yang melakukan pembelian terhadap tembakau Madura kan begitu kan. Ini kurang lebih ada 9 pabrikan. 9 pabrikan. Se-Madura, Mas ya? Iya, yang melakukan pembelian tembakau di Madura kan begitu kan. Ada 9 pabrikan. Nah, 9 pabrikan ini punya perwakilan kan begitu di kan. Kabupaten Madura yang melakukan pembelian terhadap para petani. Nah, kemudian selain pabrikan itu apa saja pabrikannya? Ya, ada gudang garam, kemudian ada jarum, ada PT Sadana Arif Nusa, kemudian ada Sukun, ada Wismilak, ada Grendel, ada Nojorono, kemudian ada Aliansi One Indonesia dan seterusnya. Nah, selain pabrikan-pabrikan yang melakukan pembelian terhadap para petani itu melalui perwakilannya, ini ada juga pembelian dari secara pribadi. Ya. Siapa pribadi? Yaitu adalah orang-orang yang melakukan pembelian langsung terhadap para petani. Nah, di Madura ini juga di Pamekasan itu kan sekarang ada industri home industri yang bergerak di bidang tembakau yaitu ada pabrik rokok kan begitu kan. Cukup banyak juga ya di Pamekasan. Itu juga melakukan pembelian terhadap tentunya kan kebutuhan tembakaunya juga kebutuhan tembakau Madura kan begitu. Nah, maksud informasi itu seperti apa? Nah, ini selama ini para petani, publik itu jaranglah untuk tahu. Salah satu contoh kan begitu kan, pabrik gudang garam atau jarum atau Grendel, Bismillah gitu loh. Ini kebutuhannya di tahun 2022 ini kan, ini sudah menghadapi
musim panen. Musim panen, gitu hampir kan. musim panen Iya. ini sudah. Ini kebutuhannya terhadap tembakau Madura ini berapa ribu ton kan begitu kan. Oke. Nah ini jarang diketahui oleh publik. Oleh karenanya kami nanti dari Pempat TM akan mengawal hal itu supaya publik juga tahu. Semisal kebutuhan daripada gudang garam itu 10.000 ton atau 15.000 ton, semisal kan begitu kan. Siap. Nah ini akan kami sampaikan kepada pihak apa namanya petani ya, pihak publik kan, terutama terhadap pihak petani. Supaya apa? Supaya kalau sudah publik tahu kebutuhan daripada pabrik pabrik B ini sekian, maka nanti permainan istilah isu gudang tutup kan begitu Iya, kan. iya, betul. Itu juga apa namanya bisa dapat diminimalisir. Betul. Artinya petani ini akan mengetahui bahwa gudang ini akan buka tanggal berapa, kemudian akan tutup tanggal berapa, iya, dan betul. berapa mereka akan menyerap tembakau kan begitu? Betul. Selain kebutuhan itu yang terpenting juga. Selain berapa kote yakni kebutuhannya terhadap tembakau Madura, maka publik harus tahu juga kan gitu kan. Selama ini kan kadang ini tiba-tiba tutup kan katanya. begitu kan. Iya begitu kan. Kata informasinya begitu ya. Informasinya tutup. Nah, ini kan nanti kami akan mengawal supaya ada kepastian dan kejelasan bahwa gudang ini atau pabrik ini melakukan pembelian tanggal sekian dan akan melakukan penghentian pembelian atau tutup ini tanggal sekian. Nah, itu supaya lebih jelas apa dampaknya, karena biar masyarakat itu tidak dirugikan lagi dengan isu-isu yang seperti itu. Kenapa Mas Franky? Karena kalau ada istilah isu ataupun isu gudang tutup itu, para petani itu semuanya itu mengalami kepanikan gitu loh. Kepanikan bersama. Ketika panik bersama, tembakaunya sekalipun masih muda itu langsung dipanen, dipetik kan begitu kan. Betul. Nah, ketika dipetik maka nanti ini kan kualitasnya jelek. Nah, lagi-lagi ketika kualitasnya jelek, maka nanti ini akan ada oknum-oknum yang dapat, kualitas tembakau Madura sekarang sudah tidak berkualitas lagi. Ini masih muda, ini dan semacamnya kan begitu kan. Betul. Padahal ini diakibatkan oleh ketidaktahuan masyarakat karena gudang itu bukan tanggal betul. berapa. Oleh karena itu Gitu. yang kedua Mas Franky, selain informasi adalah wujud edukasi. Kami akan memberikan edukasi semampu kami, akan berikhtiar dan menggandeng para tokoh, para masyayikh akan memberikan informasi. Ayo, kalau masih muda jangan dipetik. Ayo dijaga agar tembakaunya tidak kotor, tidak berdebu kan begitu kan. Karena mohon maaf ini kan ada ada saja oknum yang kadang terlalu menjelek-jelekkan hasil produksinya orang Madura, tembakaunya orang Madura. Katanya tembakaunya dikasih semen, katanya tembakaunya dikasih gula, katanya tembakaunya kotor dan semacamnya. Nah, ini sebenarnya kewajiban kita bersama, kewajiban juga daripada pemerintah, kewajiban daripada pihak-pihak terkait, stakeholder terkait untuk memberikan edukasi, terutama daripada pihak Pempat TM ini. Artinya ke depan tidak ada lagi kemudian pabrikan atau oknum-oknum yang menyatakan bahwa kualitas ini jelek sehingga dibeli dengan harga murah gitu kan. Iya, begitulah. Kira-kira begitu kan. Ini kan maksud dan tujuan daripada kami adalah kami berikhtiar agar mengangkat harkat dan martabat daripada petani tembakau Madura. Supaya tidak ada lagi pihak-pihak yang punya alasan, ini kualitasnya jelek, ini dan semacamnya gitu loh. Nah, kalau memang informasi dan edukasi kan begitu kan. Iya. Karena Ternyata Radar Madura TV tidak menutup kemungkinan memang ada permainan dari oknum itu dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi itu tadi. Seolah-olah ini sudah tutup sehingga mau dibeli dengan harga murah. Petani khawatir karena kalau gudang tutup khawatir tembakaunya tidak laku meskipun murah akhirnya dijual kan begitu. Baik. Kemudian nanti bagaimana dalam praktek pembelian tembakau di Madura itu sesuai dengan prinsip keadilan lah. Artinya kalau ada boleh saya ambil istilahnya, pabrikannya juga untung, petaninya juga untung kan begitu kan, sama-sama sejahtera kan begitu kan. Nah, tentunya permainan harga, harapan daripada kami bagaimana ini harga tetap stabil, kemudian tidak ada istilah isu ini tutup dan semacamnya sehingga harga tembakau itu dibeli dengan yang mohon maaf kan begitu kan, ini tidak menguntungkan terhadap para petani. Intinya akan dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan petani tembakau kan begitu. Insya Allah ikhtiar kami seperti itu. Mohon doa dan dukungannya dan kawalannya
tentunya kami juga mengajak semua pihak kan begitu kan untuk sama-sama memikirkan kepentingan para petani kan begitu kan. Karena ketika masyarakatnya sejahtera, petaninya sejahtera, insya Allah ketentraman di lingkungan itu juga akan lebih tercapai kan begitu kan. Jadi tentram, tertib, aman gitu. Siap, terima kasih Mas Bari, terima kasih juga seluruh pengurus P4TM. Semoga apa yang diikhtiarkan semua perjuangannya berhasil. Insya Allah sukses. Kami juga mendukung penuh apa yang menjadi perjuangan P4TM. Ya, baik, terima kasih demi juga. Kepentingan orang banyak, demi kepentingan masyarakat Madura. Karena kita ketahui bersama bahwa tembakau ini terkenal dengan istilah daun emas. Siap. Dulu katanya ketika tahun 90-an harga 1 kilo emas itu setara dengan harga 1 gram emas. Makanya banyak disebutkan dengan daun emas begitu. Tapi hari ini harganya sangat anjlok sekali. Bahkan ketika dihitung dengan apa yang sudah dikerjakan petani, semisal petani ini dibayar setiap hari, itu pasti merugi. Sangat merugi. Jadi kawalan kita bersama, kawalan P4TM, semoga sukses. Dan apa yang dicita-citakan bersama semoga tercapai. Amin. Sukses selalu P4TM. Kami mendukung penuh apa yang dilakukan oleh P4TM. Terima kasih. Terima kasih. Tanda Dar Madura TV. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.